Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku kefahaman dan berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita bertemu lagi pada pembelajaran kali ini dengan materi sholat duha. Tentunya anak-anak masih ingat kan lokasi ini? Ini adalah masjid lantai 2 yang sering anak-anak lakukan untuk sholat duha berjamaah. Nah, anak-anakku, kita akan belajar tentang sholat duha. Anak-anak, kalian telah mendapatkan pembelajaran sholat duha di sekolah, yang mana pembiasaan yang selalu sekolah SD Mutual gembar-gemborkan adalah untuk melakukan sholat duha setiap hari. Ketika anak-anak di sekolah, ada jam-jam pembagian jam tertentu masing-masing kelas untuk melaksanakan sholat duha. Tentunya anak-anak di rumah tidak meninggalkan kebiasaan itu kan? Anak-anak semoga diberi kemudahan untuk melakukan sholat duha di rumah. Nah, apa toh Bu Guru sholat duha itu? Meskipun selalu saya lakukan, mau tahu nggak apa toh manfaatnya? Apa artinya sholat duha? Kapan itu sholat duha harus dilakukan? Ya, sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah. Maksudnya apa? Sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada umat manusia. Sholat duha ditujukan agar kita memohon rizki yang halalan thayyibah, rizki yang barokah, rizki yang melimpah. Maka kita melakukan sholat duha. Tujuannya salah satunya itu. Kemudian kapan waktu sholat duha itu dilakukan? Sholat duha itu dilakukan ketika matahari naik sepenggalah. Maksudnya apa? Menjelang siang. Dari jika menurut waktu jam Indonesia, dari sekitar jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Ketika matahari naik sepenggalah, semakin siang matahari itu semakin naik. Sebelum matahari itu mencapai puncak di atas kepala kita. Kalau sudah sampai ke bayang-bayang kita di atas, lurus dengan kita, berarti matahari sudah lurus dengan kepala kita di atas langit, persis di tengah-tengah langit. Itu sudah waktunya sholat duhur. Maka waktu sholat duha itu sebelum sholat duhur, antara lain dari jam 7 sampai jam 11 siang. Ya, anak-anakku, ketika waktu sholat duha tiba, segeralah anak-anak mengambil air wudhu. Niatkan, utamakan, sisihkan waktu untuk sholat duha. Barangkali hanya 10 menit saja. Ya, sholat duha berapa rakaatnya Bu Guru? Rakaat sholat duha itu minimal paling sedikit 2 rakaat. 1 kali salam. Ya, setiap sholat sunnah itu diutamakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Sholat duha minimal 2 rakaat. Dan maksimalnya berapa Bu Guru? Maksimal sholat duha sebanyak-banyaknya. Tapi menurut tuntunan Rasulullah itu 8 rakaat. Bahkan boleh sampai 12 rakaat. Ya. 2 rakaat pertama kalau mulai. Kemudian anak-anak sudah terbiasa, tambah lagi 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Oh, sudah terbiasa lagi, tambah lagi 2 rakaat menjadi 6 rakaat. Kemudian 1 minggu ke depan, oh tambah lagi menjadi 8 rakaat. Anak hebat. Ya, anak hebat itu. Karena akan dibukakan pintu rizki. Dan Allah sudah berjanji, barang siapa yang melakukan sholat sunnah dalam seharinya itu sampai mencapai 12 rakaat, maka akan diberikan pahala yang melimpah. Akan dibangunkan surga, akan dibangunkan istana di dalam surga. Ya. Nah, termasuk sholat duha juga. Tata cara sholat duha yaitu seperti sholat fardu biasa. Ada rukuk, ada sujud biasa. Kemudian bedanya apa dengan sholat fardu? Tidak ada tahiyat awal. Kalau sholat sunnah itu tidak ada tahiyat atau tasahud awal. Nggih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu. Apabila dilakukan 4 rakaat apa boleh Bu Guru? Boleh. Namun lebih utamanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dilakukan, bolehkah sendiri-sendiri Bu Guru? Boleh. Boleh sendiri-sendiri. Boleh berjamaah Bu Guru? Boleh. Boleh berjamaah. Kalau dilakukan di sekolahan berjamaah karena itu sebagai latihan untuk mendidik anak-anak terbiasa dalam sholat duha. Ya anak-anak. Tuh. Kemudian anak-anakku, setelah anak-anak itu terbiasa untuk menjalankan sholat duha, pasti nanti akan tertanam dalam hatinya. Oh, apa tuh hari ini yang belum aku lakukan? Ternyata pagi ini aku belum sholat duha. Sama Allah diingatkan. Anak-anak akan lebih dekat dengan Allah. Ya, itu salah satu manfaatnya. Nggih? Oke, dari Bu Guru ada pertanyaan tentang sholat duha? Keutamaannya yaitu akan dibangunkan apa? Akan dibangunkan istana di surga. Yang kedua akan mendapatkan pahala yang melimpah. Kemudian yang ketiga akan dimudahkan rizkinya oleh Allah. Ketika dalam sholat duha anak-anak berdoa, doa sholat duha sudah hafal kan anak-anak? Allahumma innal duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami rizki. Apabila rizkiku masih di atas langit, maka turunkanlah. Apabila ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila jauh, maka dekatkanlah. Apabila kotor, haram, maka sucikanlah rizkiku ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rizkiku yang barokah, suci, halalan thayyibah untuk bekal ibadah, untuk biaya hidup di
dunia sehingga menuju akhirat dengan rizki yang halalan thayyibah. Nah, itu doa sholat duha. Permohonan rizki yang halal, yang dekat, yang bersih, dan yang barokah. Nah, jika anak-anak rajin sholat duha, insya Allah rizki orang tua kalian akan menjadi bersih dan barokah. Senang kan kalau orang tua kalian mendapat rizki yang banyak? Rizki tidak hanya berupa harta kekayaan, tapi kesehatan termasuk salah satu rizki. Termasuk kita bisa mendapatkan kenikmatan, kita bisa menghirup udara segar saat ini, itu adalah rizki. Kita bisa bernafas dengan bebas tanpa oksigen, itu adalah rizki. Kita bisa berpuasa, mampu berpuasa, menahan lapar dahaga, menahan nafsu, menahan amarah, itu juga termasuk salah satu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan malaikat yang bertugas membagi rizki. Siapakah malaikat itu? Malaikat Mikail, yang setiap pagi malaikat Mikail itu berkeliling membagikan rizki kepada seluruh makhluk hidupnya. Semut pun diberi rizki selama kita berusaha. Jangan samar, jangan khawatir, Allah tidak memberi. Jangan selalu menggerutu, jangan selalu berkeluh kesah, tapi selalu bersyukur. Kita selalu diberi rizki oleh Allah, diberi mata untuk melihat, diberi hidung untuk menghirup udara segar, untuk mencium, diberi telinga untuk mendengarkan, dan diberi mulut untuk berkata yang baik, tidak untuk mencela sesuatu yang tidak baik. Nah, itulah rizki-rizki yang selalu kita nikmati, yang mana kita sering lupa untuk bersyukur atas rizki-rizki Allah itu. Begitu banyaknya anugerah rizki dari Allah, tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka sebesar apakah kalian mau bersyukur? Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bersyukur itu akan diberikan nikmat, ditambah nikmatnya yang banyak. Tapi apabila tidak mau bersyukur, azab Allah sangat pedih. Nah anak-anak, salah satu bersyukur kita kepada Allah yaitu dengan cara mengucap hamdalah dan dengan cara sholat duha. Sholat duha salah satu rasa syukur kita, dan kita memohon agar rizki-rizki kita diberikan keberkahan. Dari Bu Guru cukup sekian. Jika ada pertanyaan langsung menghubungi Bu Ida. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.